Baik, kita sudah ada Ustadz Wijayanto. Apa kabar Ustadz? Aman, terkendali, cuman saya harus meralat sedikit tentang statement yang tadi. Loh, kita tadi Orang ngomong saya ngomong apa-apa. mau saya ngomong baik-baik, tadi kok saya Iya. kan muji-muji Ustadz tadi. Karena saya nggak pernah bicara matematika di sini. Oh, Enggak pernah? Nggak pernah, paling bicara transfer aja. Ya, Iya, artinya saya tidak berorientasi pada amplop. Amplop setiap hari saya buangi semuanya. oh dibuangin. Kenapa dibuangin, Ustaz? Ya, saya nggak perlu amplop. Memang hidup saya tidak mencari amplop. Oh ya, isinya ya baru ya. Isinya nggak saya pikirkan. Itu tugasnya transfer untuk. Tak setuju. Ya, Wah, udah salah. kan sama transfer sama para grup. Sama. Ya, Iya. benar-benar. Nah, gimana? Setuju tidak dengan pendapatnya dokter? Setuju banget. Iya, karena dokter biasanya nggak pernah menipu. Yang biasa menipu itu Tukang bukan- sulap. Iya, betul. Sendok nggak apa-apa dibengkok-bengkokin terus dilurusin lagi. Itu cuma trik aja itu. Itu suka menipu gitu. Kartu gini-gini padahal udah diatur, nanti pasti ini, padahal sudah tahu kalau nanti pasti itu. Saya tahu persis kok, saya pernah dipermainkan kayak gitu. Duh, dibongkar nih. Rezeki itu ada 4. Rezeki ada 4. Pertama, rezeki yang dijamin oleh Tuhan. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Setiap makhluk di bumi ini diberi jatah rezeki. Cacing itu nggak pernah jadi dokter, cacing itu nggak pernah jadi host, tapi bisa hidup. Karena dijamin. Cicak itu nempel di dinding, itu dikasih rezeki oleh Allah dengan cara apa? Ada saja nyamuk yang terbang ke dia. Padahal nyamuk itu terbang, dia nggak bisa terbang, tapi makanannya yang terbang. Harusnya kan yang terbang makan yang merayap, lalu ditangkap, hap itu semuanya. Ya. Yang kedua, rezeki karena usaha. Jadi orang itu kalau usahanya lebih walaisal insan ila masa'a. Jadi Quran menegaskan gini, kalau kamu itu mengusahakan maka diberi lebih. Kalau kamu hanya diem saja dijatah, nyatanya orang diem saja nangis di jalan pasti ada yang ngasih. Ada orang nggak karya apa-apa, ngemis tidak, kayak teman-teman yang suka ngelem itu. Ngemis juga enggak, ngamen juga enggak, ngerampok sedikit-sedikit ngerampok. Karena diem aja itu cek. Karena kalau dia ngamen lagunya cuma itu aja. Aku tak mau kalau aku cuma itu aja dikasih uang. Kita nangis di jalan ada saja. Kalau nggak percaya silahkan nangis pinggir jalan. Nanti ada aja yang ngasih. Karena dibanyak rezeki. Babi itu nggak pernah kerja, semuanya gemuk. Jarang babi yang kurus. Karena Allah kasih rezeki itu. Oke. Nah, tapi ada lagi jalan-jalan yang namanya berkah. Sebenarnya dokter lakukan itu. Orang itu kalau beramal baik pasti akan dikasih. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang itu kalau berbuat baik ada saja yang ngasih. Namanya berkah. Berkah itu nilai tambah. Saya ngasih uang 100.000 tapi bisa balik saya 2 juta. Dengan 100.000 saya kasih, ternyata anak saya itu luar biasa, sakit harusnya habis jutaan, cuman dikasih obat merah sembuh. Sementara tetangga sebelah itu kecocok jarum sedikit, itu harus dibawa ke Singapura. Harus dioperasi habis 200 juta karena kena penyakit diabetes meletus. Ya, apa itu diabetes? Apa dok? Ya, diabetes meletus tuh, penyakit gula. Karena mungkin kurang sedekahnya. Nah, dengan sedekah ternyata disehatkan. Itu namanya karena jalan iman jalan takwa. Ada lagi yang karena disyukuri. Lain sakartum la azidanakum wala in kafartu inna adzabazid. Tadi konsepnya, semakin banyak orang ngasih, ada saja yang datang. Makanya dengan sedekah itu banyak rezeki. Jangan salah kalau ada ketoprak hilang misalnya, ya itu. Saya kan suka ngasih Ustadz Dan makanan. itu saya memberi jalan supaya rezeki tambah kepada Mas Jody. Nyatanya dengan topraknya saya ambil, sekarang ada film yang muncul itu. Film apa, Ustaz? Yang baru aja Omongin launching aja, Ustaz. Triangle itulah. Triangle. Tunggu, saya nggak terima nih. Apa tuh? Jadi film Triangle saya tuh jalan gara-gara ketoprak. Yang itu Oh iya. tidak di matematis, tetapi muncul karena sering ketopraknya berbagi pada Ustadz. Siapa yang memberi nanti akan dikasih. Ketopraknya harganya berapa, tapi keuntungan filmnya berapa coba? Luar biasa. Filmnya cuma biasa-biasa, tapi nyatanya juga banyak yang beli. Film kita dibilang biasa, Mas. Biasa nggak ada ini. Nggak usah kasih ketoprak lagi. Jangan. Siapa kan juga film- yang ngasih? Kalau aku nggak ngambil kapan aku? Oh, diambil. Ustaz yang ambil. Itu juga saya memberi peluang. Tangan Oke. di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya makanya ngambil ya. Iya. Ustadz,
Ya. Ada orang yang percaya bahwa rezeki itu di tangan Tuhan. Ya. Jadi akhirnya ya udahlah gitu. Tapi kita sebagai manusia harusnya bisa mengubah rezeki dong. Betul, karena itu yang namanya otonomi. Jadi ada dependensi, ada otonomi. Dependensi adalah takdir yang kita tidak bisa memilih. Kita lahir di mana, nggak bisa milih. Orang tua kita siapa, nggak bisa milih. Itu takdir yang ghairu mukhayyarot, yang predestination. Dia no choice. Kalau boleh milih, saya pasti milih jadi anaknya presiden. Nggak usah kerja, pasti kaya. Pilih jadi anaknya Pak SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Lumayan loh. Loh serius. Tapi nggak bisa milih. Tapi nggak bisa milih. Tapi bisa usaha. Yang bisa usaha bukan yang orang tua kita lahir di mana, tetapi sesuatu yang bisa diusahakan adalah bahwa kita ini mau kaya atau miskin bisa kita usahakan. Dalam pengertian kita berusaha untuk menjemput rezeki. Rezeki disediakan, tapi kalau kita diam saja, insya Allah juga. Saya diam di rumah, kapan ada transfernya? Kalau sudah di sini aja transfer kadang-kadang agak lama. Nah itu namanya dijemput. Perjanjian Sama dari dengan awal. jodoh. Loh, jodoh itu ditentukan oleh Allah, tetapi kita suruh milih. Kalau diem terus, jadi duda terus, kapan dapatnya? Makanya maaf dok, tadi disindir-sindir tentang masih di tempat mertua. Ya saya juga mau, masalahnya punya mertua apa enggak? Bener juga, Mas. Masih lumayan loh, masih bisa praktek di rumah mertua. Iya. Kalau nggak punya mertua, terus prakteknya di mana? Sekarang aja ketawa dokter. dari tadi dia, saya dikatain dia ketawa. Iya iya. Ya jangan tersinggung, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Ya udahlah, ada yang mau ditanya lagi nggak Cika? Mending iklan dulu deh, Mas. Hah? Iklan dulu, Mas. Ikan dulu aja ya, ntar kita nyambung lagi ya. Ustadz, silakan. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah di Hitam Putih. Saya mewakili Provinsi Kalimantan Timur. Jadi ajang ICN itu adalah ajang pertemuan dari 34 anak muda terpilih dari tiap provinsi. Mereka mengadu proyek sosial. Dan alhamdulillah klinik jalanan itu menjadi proyek sosial terbaik pada saat itu. Oke.